Oke guys, jumpa lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, di edisi kali ini saya akan membahas job di home industry guys. Nah, ini ada pembahasan tentang pabrik home industry ya. Tapi pabrik home industry bergerak dalam bidang apa lah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut guys. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman sobat info.co yang telah menyaksikan video ini. Nah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan atau yang masih ingin berangkat ke Taiwan. Jadi buat teman-teman yang masih proses di PT-PT Indonesia nunggu job, nah ini ada pembahasan tentang home industry. Nah, nanti bisa menjadi gambaran seperti apa sih bekerja di Taiwan yang di job home industry. Tak lupa pula aku ucapkan terima kasih buat Mas Febri. Nah, Mas Febri ini adalah TKI Taiwan yang ada di kota Kaohsiung juga guys. Nah, dia berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih buat Mas Febri yang sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat menarik bersama info.co sehingga bisa mengulasnya di video ini. Semoga Mas Febri selalu diberi kesehatan dan kesuksesan di tanah Taiwan guys. Oke, kita bahas selengkapnya guys. Jadi Mas Febri ini guys, Mas Febri ini dia bekerja di home industry, khususnya di peleburan besi guys. Nah, ini di peleburan besi ini ya. Kemarin kan banyak teman-teman yang bertanya tentang pabrik logam ya. Pabrik logam lah, ini peleburan besi ini termasuk juga di pabrik logam guys. Jadi di pabriknya Mas Febri ini adalah peleburan besi baru guys, bukan peleburan besi tua ya. Jadi peleburan besi baru, jadi besi yang baru itu dilebur terus dicetak ya. Misalkan ada pesanan ya, ada pesanan misalkan kayak kren air atau lain sebagainya apa. Pokoknya yang sebenarnya benda kayak sok juga ya, itu dicetaknya itu di pabriknya Mas Febri ini guys. Nah, jadi besi baru dilebur terus dicetak sesuai dengan pesanan. Untuk masalah kerjanya Mas Febri ini secara khusus saya tanya di bagian Mas Febri saja ya, soalnya biar lebih detail. Di pabriknya Mas Febri ini ada 11 orang Indonesia guys. Wah, ini jadi menurut saya ya, walaupun home industry ya, walaupun pabriknya itu termasuk home industry, tapi kalau ada orang Indonesianya aja 11, berarti termasuk gede juga loh guys ini ya. Termasuk lumayan gede pabriknya, walaupun statusnya itu home industry ya. Jadi di pabriknya Mas Febri ada 11 orang Indonesia dan bagiannya itu sudah pasti masing-masing guys. Soalnya sudah punya pegangan sendiri-sendiri lah. Misalkan ada yang bagian mesin, ada yang bagian ngelebur, ada yang bagian menyiapkan segala sesuatunya lah, itu sudah pasti ya. Khusus buat Mas Febri dia adalah di bagian pengecekan guys. Nah, jadi
misalkan besi udah dilebur nih ya, udah dilebur terus dicetak. Kata Mas Febri itu cetakannya pertama pakai lilin dulu guys. Pakai lilin itu dibentuk sesuai dengan pesanan. Nah misalkan pesannya apa nih? Sebuah benda terus dicetak itu pakai lilin. Habis lilin itu eh, kasih pasir guys. Dikasih pasir. Jadi seperti itu ya. Nah setelah dicetak itu larinya ke bagiannya Mas Febri. Jadi Mas Febri ini ngecek ya misalkan ada yang cacat, misalkan namanya cetakan manual begitu ya. Itu kan kadang ada yang kurang pas apa-apa lah, itu tugasnya Mas Febri adalah mengecek. Sebelum barang itu diproses lebih lanjut dan diantarkan ke pemesan, itu lewatnya di Mas Febri dulu guys. Secara garis besar Mas Febri itu kerjanya seperti itu ya. Tapi tadi juga ngomong misalkan ada mesin rusak saya juga ikut memperbaiki Mas, misalkan ngelas apa lain-lainnya lah itu ikut memperbaiki. Nah terus di pabriknya Mas Febri ini guys, ini sistem kerjanya itu ya, itu berangkat jam 8, ada yang pulang jam 4, ada yang pulang jam 5. Jadi beda bagian, beda guys. Misalkan begini, ada yang masuk jam 8 pulang jam 4 sore, tapi siangnya tidak istirahat guys. Nah itu di bagian peleburan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dengar saya tadi itu di bagian yang peleburan itu tidak istirahat jam 12 siang itu. Jadi misalkan ada 4 orang ya, ada 4 orang itu bergantian, yang 2 makan yang 2 kerja lah, nanti setelah makan gantian, yang kerja tadi makan terus yang 2 kerja begitu, jadi nggak istirahat. Lah itu pulangnya jam 4 sore. Terus kalau di bagiannya Mas Febri, dia berangkat jam 8 pulang jam 5 sore. Tapi siang itu istirahat guys, jam 12 itu istirahat, masuk kerja lagi jam 1. Soalnya kalau di peleburan itu kenapa nggak istirahat ya, itu mesinnya nggak bisa dimatikan. Kalau dimatikan ya nanti susah lagi begitu kata Mas Febri. Nah terus di Mas Febri itu kalau yang pulang jam 5 seperti di Mas Febri itu ada lemburnya guys. Kadang itu lembur sampai 2 jam ya, sampai jam 7, jam 7 malam ya. Lembur 2 jam ya juga udah lumayan. Lalu setiap Sabtu di pabriknya Mas Febri itu setiap Sabtu itu terkadang masuk, terkadang libur. Jadi tergantung pesanan guys. Soalnya kalau home industry seperti itu ya, itu bukan produksi ya, maksudnya bukan produksi tapi nunggu pas pesanan. Beda sama pabrik lain-lainnya ya, pabrik minuman apa pabrik apa itu kan nggak nunggu pesanan, yang penting dia produksi terus dipasarkan begitu. Tapi kalau yang home industry begini ini kan nunggu pemesan dulu, misalkan ada yang pesan jenis kayak gini lah itu baru diproses. Makanya masalah lembur juga, kalau pas banyak kerjaan ya lembur, kalau enggak ya enggak, soalnya bukan pabrik produksi ya. Nah terus tapi asiknya begini di pabriknya Mas Febri itu ya. Jadi di Mas Febri itu setiap bulan itu gaji pokok plus dapat uang tambahan guys. Nah ini uang tambahannya ini termasuk gede juga ya, yaitu sebulan itu kalau di total 5.000 guys. Soalnya di
pabriknya Mas Febri dia itu gajian 2 kali. Jadi tanggal 6 sama tanggal 21. Nah itu bonusnya tanggal 6 itu 2.500, tanggal 21 2.500. Jadi kalau di total sebulan itu dapat uang tambahan 5.000 guys. Kenapa kok dapat uang tambahan? Saya tanyakan tadi, katanya kalau di pabrik saya Mas, kalau di pabrik saya itu pekerja itu dinilai sama bos gitu. Jadi setiap pekerja itu ada penilaian tersendiri. Jadi nggak semua yang kerja di situ, yang orang 11 orang Indonesia itu dapat bonus 5.000, enggak guys. Tapi kalau khusus Mas Febri ini dapat 5.000. Soalnya apa? Pertama, Mas Febri itu sudah jalan kontrak yang ketiga, alias sudah sekitar 7 tahun. Jadi udah kontrak yang ketiga. Yang kedua, Mas Febri ini sudah pengalaman di bidangnya. Jadi disuruh megang, misalkan suruh megang mesin ini bisa, suruh megang yang lainnya juga bisa. Makanya bos kan seneng, akhirnya ada uang kompensasi, uang bonus itu sebesar 5.000. Jadi ini bisa jadi kredit point ya buat teman-teman yang nanti berangkat ke Taiwan. Jadi di Taiwan itu rajin-rajinlah bekerja lah. Mungkin ada penilaian juga dari bos atau dari perusahaan, dan nanti bisa mendapatkan uang bonus seperti di Mas Febri ini guys. Nah setelah itu obrolan saya lanjutkan ke masalah fasilitas. Nah, masalah fasilitas di Mas Febri ini, dia mesnya di luar guys. Mesnya itu di luar. Jadi 11 orang ini nyari mes 2 kelompok. Maksudnya jadi kan 11 ya, kan 11 itu nyari mes masing-masing di luar pabrik. Lah khusus Mas Febri ini dia nyewa bersama teman-temannya, yaitu berjumlah 6 orang, sama Mas Febri jadi 7 orang guys. Nah 7 orang ini menyewa rumah tua katanya ya, rumah zaman dulu. Nah itu disewa, itu sebulan bayarnya 9.000 guys. Nah 9.000 itu dibagi 7 orang buat bayar mes itu tadi. Nah itu belum termasuk listrik, belum termasuk air dan lain sebagainya. Tapi khusus mes itu bayarnya 9.000. Nah terus dari 7 orang ini guys, 7 orang ini, nah ini adalah salah satu kekompakannya hidup di Taiwan itu sesama TKI guys. Jadi 7 orang termasuk Mas Febri ini ya, ini setiap bulan itu masing-masing bayar 3.000 guys. Nah 3.000 kali 7 kan 21.000. Nah 21.000 ini buat bayar mes 9.000 ya kan. Terus sisanya buat bayar listrik, bayar air. Terus sisanya lagi, nah kan tadi 21.000 ya. Kalau kepotong 9.000 berarti kan masih 12.000. Ya kan, masih 12.000. Lah itu ya buat bayar listrik sama air, terus buat makan guys. Nah jadi makannya itu ya masak
rame-rame. Ya mungkin ada piketnya lah, hari ini siapa yang masak, besok siapa yang masak, itu sudah pasti ada ya. Jadi patungan buat beli beras, buat beli lauk, buat beli sayur, buat beli semuanya lah itu memakai uang ini. Uang iuran yang 3.000 ini guys. Nah nanti kalau tidak cukup ya iuran lagi begitu. Namanya juga hidup sama-sama ya, apalagi itu yang satu pabrik, satu mes, nah itu sungguh menyenangkan guys. Jadi ya di Taiwan itu begitu ya, yang awalnya kita tidak kenal, orang dari mana-mana, ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, suku mana-mana. Kalau udah jadi satu ya sudah jadi keluarga besar guys. Nah nikmatnya di situ ya. Jadi kalau ada ya apa-apa ya pasti yang nolongin yang dekat. Jadi kurang lebihnya begitu guys ya. Jadi untuk job peleburan besi nah di Mas Febri ini kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan atau yang sudah proses, misalkan dapat job peleburan besi, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang bagian ngelebur besi, ada yang bagian nyiapin cetakan, ada yang nyetak, ada yang bersihin, ada yang neliti. Jadi masing-masing ya, masing-masing. Dan buat teman-teman tak usah takut, misalkan kayak kemarin ada yang bertanya, "Bang, saya tidak bisa bahasa, nanti apakah di Taiwan diajarin sama yang senior kalau kerja?" Lah sudah pasti diajari. Kalau ada temannya begini. Apalagi ada rame-rame begini ya. Ya pasti diajari. Sudah pasti itu, soalnya kan termasuk satu tim ya. Biasanya kerjanya itu satu tim berapa orang begitu kalau orang banyak. Kecuali di pabrik saya cuma 2 orang ya udah masing-masing kerjanya kan begitu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya teman-teman di pabrik peleburan besi ini. Terus terakhir saya tanya ke Mas Febri. Menurut Mas Febri, pabrik seperti itu kira-kira sehat nggak atau enak nggak secara keseluruhan kerja di peleburan? Nah kata Mas Febri ya alhamdulillah enak Mas, dinikmati saja gitu. Jadi benar sekali guys, namanya bekerja itu ya apalagi sudah sampai Taiwan, nah itu udah mau tidak mau ya kita harus mau. Jadi sabar saja, dijalani, dinikmati dan disyukuri. Mudah-mudahan semua TKI yang ada di Taiwan dan di seluruh dunia, para pahlawan-pahlawan devisa ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah guys. Oke, terima kasih buat semuanya yang kemarin-kemarin sudah bertanya tentang job logam. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu gambaran ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.